Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rintis startup. Ini adalah final project untuk Jitu Academy yang sudah dikerjakan. Lalu apa itu rintis startup? Rintis startup adalah sebuah platform yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan startup dan investor dalam membangun dan atau mengembangkan startup. Startup di sini adalah perusahaan rintisan yang baru berjalan atau sudah berjalan maksimal 3 tahun. Startup adalah pelaku ekonomi yang masih berkembang dan investor adalah pihak yang akan berinvestasi pada startup. Platform ini akan mengakomodir kebutuhan dari startup dan investor untuk mencari satu sama lain, menyesuaikan dengan peran dan kontribusi yang akan diberikan kepada startup itu sendiri. Lalu tujuan dari rintis startup adalah untuk membantu startup yang kesulitan pada tahun-tahun pertama, terutama 1-3 tahun awal agar dapat sustain dan survive, serta mempercepat akselerasi pengembangan layanan dengan menyediakan koneksi dan sumber daya, terutama sumber daya finansial. Lalu untuk IR diagram di sini terdiri dari 5 tabel. Ada tabel startup itu untuk menyimpan data startup, kelengkapan dokumen, pengajuan investasi sama data foundernya. Lalu tabel investor menyimpan data investor dilengkapi dengan detail pendanaannya, investment maksudnya. Lalu tabel dividen ini untuk menyimpan data dividen yang akan dilaporkan oleh startup nantinya kepada masing-masing investor dan investasi. Lalu tabel user untuk login dan register. Lalu untuk fitur dari rintis startup di sini ada startup listing dengan profilnya, lalu investor listing dengan profilnya, lalu funding proposal itu untuk startup pada saat registrasi, lalu invest to startup ini untuk investor. Lalu bisnis flow-nya di sini dijelaskan bahwa startup founder akan melakukan registrasi dan melengkapi profil pada form yang sudah disediakan. Founder dapat melengkapi data founding dengan mencantumkan deskripsi, lalu prospektus berupa PDF, lalu jumlah dana yang akan diajukan, lalu jumlah lot itu seperti lembar saham, lalu ada periode dividen, kira-kira berapa bulan dividennya akan cair, bisa 3 bulan, 6 bulan, 12 atau custom. Lalu ada estimasi dividen itu berupa persen, jadi setiap investasi itu akan kira-kira mendapatkan berapa dividennya. Lalu investor dapat melakukan registrasi dan melengkapi profil, dapat melakukan pencarian terhadap startup potensial dan melakukan pendanaan dengan mengisi jumlah lot. Lalu teknologi yang dipakai di sini untuk platformnya ada 2 platform, yaitu mobile dan website. Lalu sistemnya backend-nya menggunakan Java, SQL Database, REST API, websitenya menggunakan React.js, dan mobilenya menggunakan React Native. Mungkin saya lanjut ke webnya, boleh Kak? Ya, silakan. Untuk webnya di sini hanya untuk admin, jadi bisa register dan login seperti biasanya. Lalu kita coba login. Ini tampilan loginnya. Di sini ada startup, ada investor, ada investment, ada dividen sama user. Jadi yang bisa di manage itu ada 5 fitur. Jadi sebenarnya untuk di startup di sini bisa kita lihat detailnya, lalu bisa kita edit juga seperti logonya dan sebagainya. Tapi ini hanya untuk support customer service, jadi tidak digunakan untuk registrasi ataupun manage yang lainnya. Kecuali kalau di investor ini mungkin ada keperluan untuk field balance, ini nanti bisa diedit-edit untuk misal ada kepentingan top up balance seperti itu. Lalu untuk investmentnya di sini merecord semua investment dari investor ke
startup. Jadi di sini ada data yang masuk ID, lalu paymentnya nanti pakai apa, lalu jumlah lot yang dibeli pada saat investasi, langsung dananya yang dikirim itu berapa sesuai dengan lotnya. Terus periodnya ini berapa bulan dari investment yang diajukan oleh startup. Lalu dividen di sini juga merecord dividen dari startup yang dilaporkan ke investor untuk masing-masing investment. Jadi kalau misal investornya sama, dia ada 2 kali investasi, itu dia akan dapat dividen yang berbeda, yang masing-masing. Oke, selanjutnya saya lanjutkan untuk di mobile-nya ya. Nah, untuk di mobile-nya ini tampilan kalau tidak login. Jadi kita bisa lihat startup sama investornya siapa aja. Misal kalau kita searching di sini, jadi bisa langsung muncul sesuai keywordnya. Lalu untuk detail startupnya itu seperti ini. Jadi dia akan menampilkan alamat, nomor telepon, ini clickable, lalu kategorinya, kategori startupnya, lalu ada website, lalu foundernya, ada nama sama LinkedIn-nya. Terus di sini ada deskripsi dari startup ini, jumlah pendanaan yang akan diajukan, yang di bawah ini, terus ini total dari yang sudah diinvestasikan oleh investor, listingnya yang di bawah sini. Lalu per lotnya ini harganya berapa, jumlah lot yang sudah di share itu berapa, lalu ada periode dividennya mau berapa bulan, lalu ada estimasi dividennya. Nah, ini bisa download prospektus ini untuk lihat prospektusnya, bisa langsung download dari Firebase. Yang ini ya, mungkin karena nggak ada itunya, PDF viewernya. Lalu invest to startup, nah ini kalau dia tidak login ada notifikasi harus login dulu. Lalu untuk investornya detailnya seperti ini, ada nama, alamat, nomor telepon sama sumber pendapatannya. Lalu misalnya kalau kita login pakai akun investor atau langsung register saja di sini. Ada 2 register, ada register startup sama register investor. Misal coba investor. Lalu masukkan nomor KTP-nya. Masukkan nomor teleponnya. Email. Password. Alamatnya di mana? Misal ini pilihan untuk sumber penghasilannya, misal dari gaji, terus jumlah pendapatan per tahunnya berapa, misal 12 juta, 120 juta. Register successfully, diarahkan ke halaman login. Nah, ini login, kita lihat di profilnya ini seperti pengguna baru kan dapat cashback biasanya ya. Ini cashbacknya 10 juta. Terus bisa dibuat untuk investasi di sini, misal invest startup. Ini harusnya balik ke sini dulu.
Nah, ini untuk halaman investnya itu ditampilkan balance-nya berapa, kan dapatnya 10 juta. Terus ada available lot-nya. Jadi kalau di sini kan totalnya 1000, tapi kalau di sini available ini berarti 2 lotnya udah dibeli. Kalau kita beli 1 berarti kan 10 juta. Kalau misal beli 2, nah ini berarti nggak cukup, balance-nya nggak cukup. Atau kalau kita beli lebih dari 98 itu juga nggak bisa. Misal ini 998 bisa, tapi 999 langsung reset gitu. Jadi coba kita beli 1 lot, investment sukses. Nah itu nanti masuk di sini. Jadi yang terbaru ini, listing terbaru. Terus juga udah masuk di jumlah investasi yang udah didapatkan. Terus di sini balance-nya 0. Ini masih belum reaktif, jadi saya pakai refresh. Terus kalau top up balance itu ke email dulu, lalu investment list-nya di sini kan tadi udah satu lot investasinya, totalnya 10 juta. Terus nanti di sini kalau misalnya ada beberapa investment itu ada listingnya, terus ada detailnya untuk melihat dividennya. Nah, ini investmentnya kan ke startup AAA ya. Kita coba log out, login lagi, startup 1. Nah, ini kan detailnya kita, tapi nggak bisa karena kita bukan investor, jadi harus investor akunnya. Terus dilihat di profilnya, berarti kan kita ngajukan di sini ada 10M, terus per lotnya ada 10 juta. Terus available-nya ini kan yang kita share kan ada 1000, tapi masih ada 997, berarti ada 3 lot yang udah dibeli. Nah, kalau investment list-nya ini berarti mendapatkan berapa investasi dari investor ini, listingnya tiap startup seperti ini. Lalu ada dividen list-nya, ini yang sudah di-share. Nah, kalau mau nge-share lagi, di sini ada keterangan share dividend for all investor. Jadi kita mau share berapa, misal 30 juta gitu ya. Nah, 30 juta ini nanti dibagi ke investor yang punya lotnya berapa. Misal ada 3 investor, masing-masing punya 1 lot, berarti nanti 1/3 pembagian dari ininya, dividennya. Soal di submit, terus di sini kan, nah ini kan langsung berarti ada 3 investor yang menginvestasikan pada startup ini, itu masing-masing dapat 10 juta. Itu bisa dilihat di investornya juga. Misal masuk lagi ke investor, ini ada oh salah. Nah ini tadi kan udah investasi 10 juta, terus dapatnya yang barusan itu di-share sama startupnya itu 10 juta, jadi dia dapat dividen 10 juta dari 1 lot gitu. Ini tanggal investasinya, ini tanggal dapat dividennya. Lalu mungkin contoh untuk registrasi startup yang terakhir. Oh, registrasi beda ya? Oke, silakan. Iya, beda ini Kak. Nah, di sini perlu masukkan logo. Logonya misal yang ini bisa di crop juga. Startup.
kategorinya di sini udah didefinisikan. Kalau misalnya nggak ada di atasnya, ini bisa ada authors-nya. Misal blockchain, lalu ngirim prospektus juga. Misal kita propose 10 juta, share lot-nya misal 100, periode dividennya 12 bulan, estimasinya 5%, founder name-nya masukkan KTP juga. Register ini lagi ngupload file ke Firebase. Sukses, berarti kan masuk di sini. Nah, ini baru keluar di sini. Nah, gini. Profilnya seperti ini, bisa diklik LinkedIn-nya, websitenya, atau teleponnya. Mungkin dari saya seperti itu untuk presentasi Rintis Startup. Terima kasih.